Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baru kali ini ketika kita melihat sesuatu yang seakan-akan itu bencana bagi orang lain, kenapa ini kita bisa-bisanya dengan begitu ikhlas mengucap alhamdulillah? Ya memang karena ketika kita menghadapkan di situasi dengan situasi apapun, kita harus tetap mensyukuri situasi tersebut, benar nggak sih? Tapi untuk satu ini puas, but it's not how it works guys. Bukan kayak gitu kita yang seharusnya. Dan ini menjadikan ibroh bagi kita semua bahwasanya al-kibru batorul haq wal ghamtun nas, yang artinya sombong itu batorul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, wal ghamtun nas. Jadi orang-orang sombong tersebut, kita kan sudah disajikan beberapa kisah orang sombong yang digulung, dihancurkan, di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu seharusnya membuat kita sadar gitu loh? Dari kisah Fir'aun, kisahnya kapal Titanic, apalagi kisah Donald itu. Seharusnya ini menjadi ibrah buat kita supaya kita tidak sombong, karena dalam Quran surat Al-Furqan ya, Quran ke-25 ayat 63 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum jahiluna qalu salama, yang artinya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi. Jadi ayat ini dibuka dengan wa ibadur rahman, yang artinya maha pengasih, hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah yang maha pengasih, begitu. Jadi kita, apa yang ada pada diri kita semua ini, entah kekayaan, entah pangkat, jabatan, atau bahkan kekuatan dari negara kita dan lain sebagainya, semua itu pemberian dari Allah dan sewaktu-waktu dapat diambil oleh Allah. Makanya tidak ada yang dapat kita sombongkan. Oleh karena itu ayat itu dibuka dengan wa ibadur rahmanil ladzina, mengingatkan bahwasanya semua yang ada pada diri kita itu pemberian Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Kita itu diperintahkan berjalan alal ardi, di atas muka bumi itu dengan haunau, dengan penuh kerendahan hati. Jadi tidak boleh sombong, apalagi mengungkapkan all hell will break out in the Middle East. Oh my god, so songong sekali ya, so arogan sekali. Seperti jadi ingat sebuah ayat Quran surat 17 Al-Isra ayat 4 yang berbunyi wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna ulwa kabira. Jadi di dalam ayat tersebut wa qadaina ila bani Israil fil kitab, telah ditetapkan di kitab ya, orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu udah terkenal arogan, begitulah, suka berbuat kerusakan di muka bumi. Bahkan marota ini sampai 2 kali sudah diperingatkan, malah dengan arogannya, dengan kesombongan yang besar, kesombongan yang nyata. Ya kayak itu elected presiden yang baru saja kepilih, Donald Bebek ya, gak habis pikir gue. Makanya jangan ditiru. Akhirnya bilang all hell will break out in the Middle East and it will not good for Hamzah and for everyone. Gak mikir dia. Akhirnya kan balik tuh ucapannya, karena mulutmu harimaumu. Ini menjadi ibrah juga buat kita sebagai orang-orang yang beriman, mengaku beriman pada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Apabila kita mengaku sebagai orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari pembalasan, maka kita falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik aw liyasmut, diam aja. Makanya tuh, untung dia nggak beriman. Kalau udah ngaku beriman sampai kayak gitu, awas aja. Jadi itu ya guys ya, buat jadi ibrah buat kita. Jangan mensyukurin orang-orangnya, tapi kalau alhamdulillah sih nggak apa-apa kan. Harus tetap kita syukuri apa yang semua diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk California, LA, Palisade, Pasadena, terus Malibu dan lain sebagainya. Kok jadi wildfire yang awalnya
di sedikit terus terkena angin guys, dikombo oleh Allah, dikombo api dikombo dengan angin. Kalau pelajarannya katon, kok malah jadi anime sih. Kalau pelajarannya Elementor itu kan kalau api disembur angin ya jadi kayak hellfire. Are you kidding me? Jadi bener-bener tuh Allah buktikan kebesarannya. Kata-katanya yang all hell will break out in the Middle East. No, not in the Middle East, baby. In California, in LA. Oh my God, blow my mind. Ini harusnya menambah iman kita, supaya kita bertambah lagi imannya bahwasanya the God exists. Gusti Mboten Sare. Amazing bro. Harusnya kita semakin tambah iman, semakin tawaduk, rendah hati, dan gak sombong kayak Donald Beck or something. So yes, just like that guys. Jadi kita ambil ibrahnya saja, tapi nggak usah nyukur-nyukurin orang di sana, karena nggak semua yang di sana itu orang jahat, ada orang baiknya. Meskipun memang benar puncak kemaksiatan terjadi di LA bro, di Los Angeles. Banyak orang-orang artis-artis suka posting di Twitternya dengan menyatakan seperti ini, salah satunya, supaya kill them all, no ceasefire, no compromise, kill them all, bunuh mereka semua. Itu ditujukan ke siapa? Tentunya ke saudara-saudara kita di Palestina yang sudah lebih dari 1 tahun lamanya, sejak 7 Oktober sampai sekarang nonstop dibombardir sekian triliun dana, billion dolar bahkan, untuk mendanai genocide yang terjadi di Palestina. Unbelievable. Jadi ini harus menjadi hal yang patut kita waspadai dan terus kita doakan untuk saudara-saudara kita. Dan itu pun tidak terjadi baru saja. Media selalu membuat seakan-akan terjadi sejak 7 Oktober, padahal sejak peristiwa Nakba tahun 1948 sampai sekarang. Bahkan dulunya kalau dilihat dari sejarahnya, Palestina adalah orang-orangnya yang membantu kemerdekaan Indonesia. Bahkan ada yang menguras seluruh dana tabungannya di Bank Al Arabia, diserahkan ke Indonesia penuh, sampai ibaratnya semuanya pokoknya biar kamu merdeka, ibaratnya kayak gitu. Wow, itu pula bukti sejarah. Makanya teman-teman jangan buta sejarah. Jadi silahkan komen apapun, nanti gue kan kutu buku ya, diejek kayak gitu, tapi hasil dari kutu buku bisa gue sharing ke teman-teman semua, biar nggak buta sejarah, biar nggak salah akidah terus dipengaruhi oleh media, karena mereka membayar billion dollars juga loh untuk media. Supaya apa? Supaya kita jadi brainwash, supaya beranggapan lah kan yang nyerang Hamzah dulu gitu, nyerang di Israel. Nggak gitu guys. What the heck? Kalian tahu itu dari mana, Bambang? Astagfirullah. Jadi kayak gitu, tipe-tipe orang yang nggak lihat sejarah, terus cuma lihat apa yang disajikan media, mengalir gitu aja. Bambang. Bukan, maaf yang namanya Bambang, bukan saya bermaksud begitu, cuman ini istilah yang dipakai untuk orang-orang yang nggak habis pikir. Gue mau jelasin gimana, susah juga bro. Terus mohon maaf juga nih, orang-orang yang mengaku Nasrani atau Kristen, ibaratnya itu kok malah bisa-bisanya membela Israel di Indonesia, padahal jelas-jelas bangsa Nasrani atau orang Kristen di sana dizolimi banget sama Israel, diludahin, terus upacara adat keagamaannya dirusuin, tersiksa di sana, bahkan juga jadi korban. Beberapa gereja bersejarah yang sekian tahun berdiri dibom juga oleh Israel. Bahkan salah satu scenes yang sangat membuat saya terharu itu ada satu orang Nasrani atau orang Kristen, dia membawa kitab Bible atau Injilnya, bukan sholat ya, maksudnya berada di kerumunan orang Palestina yang sedang sholat. Dia sedang beribadah sendiri di situ. Teman-temannya di mana? Mungkin boleh jadi sudah menjadi korban atau sandera Israel. Sedangkan yang dikatakan oleh Presiden Donald Beck tersebut memutarbalikkan fakta, seakan-akan Hamzah sedang menyandera salah satu atau beberapa orang Israel yang diminta untuk mengembalikan
Ayo kembalikan, saya sudah jadi presiden nih, Amerika. Ayo kembalikan sandera-sandera kalian yang disandera oleh Hamzah. Padahal nggak ada. Lebih banyak orang-orang Palestina yang dipenjara di Israel dan itu disiksa mati-matian. Saya nggak habis pikir juga kalau mau menyampaikan penyiksaan yang terjadi di penjara itu vulgar sekali. Bahkan kalau ngomong satu kata, satu penyiksaan saja bisa dibanet. Saya sudah kehilangan satu channel YouTube yang sudah saya bangun 7 tahun, guys. Bayangkan, itu belum seberapa dari pengorbanan saudara kita di Palestina. Gue nggak peduli, nggak apa-apa. Meskipun gue jatuh miskin karena itu, gue nggak peduli. Tapi insya Allah saya yakin Allah tidak akan membuat saya jatuh miskin hanya karena kehilangan satu channel, hanya karena menyuarakan Palestina. Palestina bukan jadi alasan channel saya di banet, channel YouTube-nya, bukan karena itu. Hanya saja inilah bukti perjuangan dan kita akan terus berlanjut karena kebenaran tidak akan pernah mati. Kebenaran akan terus hidup dan akan memburu seperti kutukan.